Kayanupasana maksudnya adalah melakukan pengamatan terhadap tubuh. Dhatu artinya unsur, sedangkan manasikara maksudnya adalah pengamatan. Jadi, pengamatan terhadap tubuh yang terdiri dari unsur-unsur. Para biku yogi, apapun posisi Anda, pada saat itu Anda haruslah melakukan pengamatan terhadap tubuh yang terdiri dari 4 unsur ini. Unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur udara. Ketika kita mengamati tubuh ini, bahwa sesungguhnya mereka hanyalah perpaduan dari 4 unsur. Tubuh ini bisa dilihat bahwa mereka terdiri dari rambut di kepala, kemudian bulu tubuh, kuku, gigi, kulit, daging, syaraf, tulang, sumsum, ginjal, jantung, hati, diafragma, spleen, paru-paru, usus kecil, isi perut, kotoran. Tubuh ini terdiri dari tulang, mata, telinga, hidung, lidah, kepala, rambut di kepala, bahu, kaki. Semua anggota tubuh ini termasuk organ tubuh seperti jantung, hati. Mereka ini semuanya termasuk di dalam unsur tanah. Kemudian untuk unsur air ada lendir, nanah, darah, gaji. Kemudian minyak pelumas, air seni, ini semua termasuk di dalam unsur cair. Lalu ada unsur api atau tejo, kemudian unsur udara atau wayu. Inilah 4 unsur tadi yang bekerja sama. Ketika kita makan makanan, kemudian mengunyah, sebetulnya bukanlah Anda yang mengunyah, tetapi karena pikiran Anda, lalu ada unsur udara, kita bisa menggerakkan mulut kita, bisa menggerakkan sendi kita. Ketika kita ingin bergerak, kemudian mulut ini bergerak. Demikian juga dengan lidah kita. Mulut ini termasuk dengan unsur patawi. Mulut ini bisa bergerak karena adanya unsur udara. Pada saat kita mengunyah, Anda melihat bahwa di sana ada unsur cair. Karena adanya unsur tejo dan wayu, mereka bisa bekerja sama. Unsur tejo ini mendukung unsur wayu. Tanpa dukungan unsur tejo, maka unsur wayu ini tidak bisa bekerja. Unsur api dan unsur udara. Kemudian unsur tanah dan unsur cair. Ketika kita mengunyah, itu adalah kerjasama unsur tanah. Kemudian ketika kita mengunyah, ada pergerakan, itu terjadi karena unsur udara. Jadi unsur udara bekerja karena dukungan unsur api. Kemudian ketika menelan, siapakah yang menelan? Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menelan. Karena pikiran Anda, lalu ada udara yang mendorong, maka terjadilah proses menelan. Menelan ini juga muncul karena pikiran, kemudian ada dorongan ke dalam perut. Pada saat telah sampai di perut, lalu siapa yang memasak? Ketika Anda makan sayur mayur, kemudian juga biji-bijian. Kalau tidak ada unsur tejo, maka akan banyak tanaman di dalam perut Anda. Unsur api inilah yang mencerna. Kemudian ketika Anda pergi ke kamar kecil, siapakah yang pergi ke sana? Ini terjadi karena unsur udara menekan. Maka kita bisa membuang air kecil ataupun membuang air besar. Mereka keluar dari dalam perut kita.
Sesungguhnya yang namanya manusia ini hanyalah terdiri dari 4 unsur. Ketika kita mengunyah, di sana ada perpaduan dari unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur udara. Demikian pula ketika kita berbicara, semuanya ini terjadi karena perpaduan kerjasama 4 unsur ini. Pikiran ada keinginan untuk bergerak, menggerakkan mulut. Kemudian mulut bergerak ini karena unsur udara, karena unsur air dan unsur api. Ketika keempat unsur itu menjadi lemah, maka akan muncul persoalan. Kerjasama mereka menjadi lambat, bisa mengakibatkan Anda tidak bisa berbicara. Ketika mereka tidak bekerja sama dengan baik, Anda bisa menjadi tidak bisa berbicara. Ketika orang sedang sakit, pada saat ia ingin mengatakan sesuatu, ia sama sekali tidak bisa mengatakannya. Ini terjadi karena unsur-unsur yang ada tidak bekerja sama dengan sepantasnya, sehingga mereka tidak bisa berbicara, tidak bisa makan, tidak bisa menelan, tidak bisa ke kamar kecil seperti sebelumnya. Ketika Anda tidak memiliki pengalaman, tapi Anda telah mempelajari Abhidhamma, Anda akan bisa melihat hal tersebut ada di mana saja. Ketika makan, duduk, berdiri, juga ketika Anda jatuh sakit, menjadi tua, beruban, kemudian tulang menjadi keropos, kulit berkeriput. Semuanya ini terjadi karena 4 unsur tadi. Pada waktu kita berbicara, sebetulnya yang terjadi adalah pikiran dan 4 unsur ini bekerja sama. Demikian juga pada waktu Anda berdiri, berbelok, duduk, dan duduk itu sesungguhnya yang bekerja adalah pikiran dan 4 unsur tadi. Lalu ketika Anda ke kamar kecil, siapakah yang melakukannya? Yang melakukannya adalah pikiran dan 4 unsur tadi. Selama mereka baik-baik saja, maka kita juga akan baik-baik saja. Tetapi jika mereka tidak bisa bekerja sama dengan baik, kita menjadi tidak bisa makan, tidak bisa mengunyah, tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang air kecil. Demikian pula kita menjadi tidak bisa duduk, tidak bisa berbicara. Kita tidak bisa bergerak. Buddha menyatakan, apabila Anda melakukan pengamatan terhadap tubuh ini yang hanya terdiri dari 4 unsur, Anda akan bisa melihat bahwa di sana sesungguhnya tidak ada aku ataupun kamu. Yang ada hanyalah 4 unsur saja. Pada saat itu, ketakutan kita, kecemasan, depresi, kemelekatan akan sangat-sangat berkurang. Tetapi pada waktu kita tidak tahu tentang kerjasama 4 unsur ini, maka kita akan sangat melekat, memiliki banyak kecemasan. Ketika ada sesuatu yang terjadi, maka kita bisa menangis, sangat menangis. Tidak menjadi persoalan apakah mereka itu orang kaya, masih muda. Jika mereka tidak mengetahui Dhamma, pada saat terjadi sesuatu, mereka akan menangis terseduh-seduh dan mengalami depresi. Tetapi pada saat mereka memahami Dhamma, memahami 4 unsur, mereka mengetahui bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun. Ketika mereka memahami Dhamma, mereka mengetahui bahwa semuanya sesungguhnya hanya terdiri dari perpaduan 4 unsur. Apabila Anda mengamati dengan berperhatian murni, maka Anda akan melihat bahwa sesungguhnya tubuh ini hanya terdiri dari 4 unsur saja. Kita ini sesungguhnya terdiri dari perpaduan 4 unsur. 4 unsur ini
yaitu perpaduan antara Patawi, Apo, Tejo, dan Wayo. Kemudian mereka ini juga berhubungan dengan kamanya, kemudian batin atau pikiran juga dengan udara dan dengan makanannya. Kita memiliki unsur tanah, sehingga tubuh kita ini ada mata, kemudian ada hidung, ada lidah, hati, jantung, dan yang lainnya. Karena Sayadaw tidak memiliki cukup banyak waktu, Sayadaw hanya akan memberikan beberapa keterangan saja. Tubuh kita ini pada saat kita baik-baik saja, maka pada saat kita mendapatkan berita buruk misalnya, tubuh ini akan menjadi berubah. Ini terjadi karena pengaruh pikiran kita. Demikian pula ketika kita mendapatkan berita baik, tubuh ini berubah juga karena perubahan pada pikiran kita. Seseorang itu bisa meninggal karena ia mendengar berita yang sangat buruk yang tidak diharapkan. Walaupun pada awalnya mereka itu ada di dalam keadaan yang baik, tetapi karena mereka sangat sedih mendengarkan berita yang tidak diharapkan itu, yang datang secara tiba-tiba, orangnya pun bisa meninggal tiba-tiba. Semua ini terjadi karena pikiran. Ketika Anda baik-baik saja, Anda kemudian memakan suatu makanan. Kalau makanan itu tidak cocok, maka Anda mungkin bisa menderita diare yang mengakibatkan Anda bisa meninggal. Ini terjadi karena makanan. Tetapi karena makanan, Anda pun juga bisa menjadi sembuh. Karena pikiran bisa sesungguhnya mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Ketika Anda memakan makanan yang baik, maka ini akan memberikan suatu dukungan. Tetapi ada beberapa makanan yang justru mengakibatkan kehancuran. Demikian juga dengan unsur udara. Ketika udara itu baik, akan menjadikan suatu dukungan, tetapi kalau buruk akan menjadikan sesuatu menjadi rusak. Karena kadang-kadang udara bisa perubahannya dari sangat dingin menjadi sangat panas, ini bisa mengakibatkan kematian. Lalu bagaimana dengan kama? Kama ini sungguh sangat menakjubkan. Karena pikiran Anda bahagia. Tetapi ketika Anda mendapatkan berita yang buruk atau berita yang menyedihkan, Anda menjadi sedih. Anda tidak bisa makan, tidak bisa berbicara. Ini terjadi karena pikiran Anda yang mengubah pada perpaduan 4 unsur tadi. Kemudian juga ahara bisa mengubah juga. Udara atau cuaca juga bisa mengubah. Sedangkan kama di setiap saat itu ada kalapa, di mana di setiap sel itu terdiri dari banyak perpaduan yang bisa dilihat. Bahwa di dalam tubuh ini di setiap jam ada perpaduan dari kalapa itu. Kemudian dengan adanya makanan ini bisa makanan dari luar juga makanan yang ada di dalam. Keduanya ini haruslah berpadu di dalam tubuh dengan baik, yaitu nutrisi yang ada di dalam dan makanan yang masuk dari luar. Meskipun Anda memakan makanan yang mahal, tetapi jika nutrisi di dalam tidak bekerja dengan baik,
ini pun juga akan percuma saja. Misalnya untuk seseorang yang menderita kanker, keadaan makanan yang ada di dalam sudahlah hancur. Meskipun ia memakan makanan yang baik, memakan vitamin ataupun makan apapun, tubuh ini tetap tidak bisa menerima. Kita hidup memang dengan adanya dukungan ahara dari luar. Tetapi semuanya ini juga bergantung pada kama. Memang bagi mereka yang tidak memiliki keyakinan pada kama akan sulit untuk memahami hal ini. Anda bisa melihat bahwa di dalam satu keluarga, tinggal di satu rumah, minum air yang sama, makan makanan yang sama, tetapi karena bekerjanya kama, ada yang bisa menjalani kehidupannya dengan baik, kehidupan yang panjang. Tetapi ketika kama tidak mendukung, maka ia mungkin bisa mengalami meninggal di usia muda. Baik di Indonesia, di Thailand, ataupun di Myanmar. Mereka yang miskin tidak bisa pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya. Mungkin di dalam hidupnya ini, mereka tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan, tetapi mereka bisa mencapai usia 80, 90 atau bahkan 100 tahun. Saya menceritakan tentang seseorang yang tinggal di dekat center beliau. Orang ini meminum air sungai Erawadi. Di sana tidak ada listrik, tidak ada penyaring air. Kemudian walaupun orang ini minum seperti itu, ia tetap bisa bertahan. Di dekat center Saido, di sana tidak ada makanan yang baik, tidak ada listrik, juga tidak ada rumah sakit. Tetapi mereka tetap bisa bertahan. Anda betul-betul melihat bekerjanya kama yang sangat menakjubkan. Karena adanya kama yang berbeda ini, tubuh ini pun berbeda. Seorang yang kaya mungkin hidupnya singkat, tetapi seorang yang miskin bisa menjalani kehidupannya dengan baik dan panjang usia. Walaupun makanannya tidak memadai, tetapi dia bertahan. Tetapi orang yang lain yang memakan makanan yang baik bisa saja mengalami penyakit. Lalu berkenaan dengan mata, ada orang yang sudah tua tetapi matanya masih tetap baik, kemudian telinganya juga tetap baik. Ada orang yang sudah mengalami kekurangan atau sakit dari sejak usia mudanya. Dari sudut pandang Buddhis, banyak yang dijelaskan dengan bekerjanya kama ini. Memang ada perpaduan 4 unsur, tapi karena adanya kama, kemudian pikiran, kemudian juga cuaca dan adanya makanan, kehidupan ini bisa menjadi berbeda. Kemudian Buddha mengatakan, para biku, misalnya seorang penjagal yang terampil, kemudian ia memotong-motong sapi menjadi potong-potongan kecil. Para biku, di dalam posisi apapun, Anda harus selalu melakukan pengamatan bahwa sesungguhnya tubuh ini hanyalah terdiri dari 4 perpaduan unsur, yaitu patawi, apo, tejo, dan wayu, internal ataupun eksternal. Kalau Anda melihat dengan cara itu, maka Anda akan mampu melihat batin dan jasmani itu muncul dan lenyap. Pada saat perhatian murni Anda lebih maju lagi, maka Anda akan bisa melihat bahwa batin dan jasmani ini
selalu berubah. Pengetahuan pandangan terang Anda juga akan mengalami kemajuan. Anda tidak akan memiliki kerinduan atau kemelekatan terhadap apapun di dunia ini. Ketika Anda bisa melihat 4 unsur ini, bagaimana Anda bisa mempunyai kemelekatan terhadap loba, dosa, moha, juga mana? Karena di dalamnya Anda hanya melihat ada perpaduan 4 unsur saja. Pada suatu hari akan mengalami kematian. Seseorang berbicara, kita berbicara karena perpaduan 4 unsur ini. 4 unsur ini kemudian juga berpadu dengan kama, kemudian dengan pikiran, dengan cuaca, dan dengan makanan yang di setiap saat bisa mengalami perubahan. Ketika Anda mampu melihat keempat unsur ini, perpaduan keempat unsur ini, jika terjadi sesuatu, maka Anda akan dengan mudah menerimanya. Ketika Anda menolak, ini akan menimbulkan penderitaan. Bagi mereka yang menolak, yang tidak bisa menerima, maka akan lebih banyak penderitaannya. Seseorang yang mengalami kematian, seseorang yang menjelang kematian akan betul-betul mengalami kematiannya. Ketika ia tidak bisa menerima hal itu terjadi, maka penderitaannya akan menjadi lebih besar. Ketika seseorang tidak bisa menerima kematian akan terjadi, maka ia akan melawan, ia akan menentang. Ini akan menimbulkan lebih banyak penderitaan. Cara yang terbaik adalah hanya menerima saja. Semua ini memang mengalami ketakutan untuk menghadapi kematian. Tetapi ketika bisa menerima kematian, maka penderitaannya akan berkurang. Kita bisa mengalami penderitaan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa menerima saja. Dengan menerima, semua akan menjadi lebih baik. Ketika kita bisa menerima 4 unsur, perpaduan 4 unsur ini, jika sesuatu terjadi, maka kita bisa menerimanya dengan penuh ketenangan, kedamaian. Pada saat kita tidak mengetahui bahwa semuanya itu perpaduan 4 unsur, jika terjadi sesuatu, maka kita akan menerima dengan rasa marah yang menyebabkan kita akan menangis atau berkeluh kesah. Oleh karena itu, Buddha selalu mengatakan, amatilah tubuh ini sebagai hanya terdiri dari 4 unsur saja yang selalu berubah, yang tidak bisa dihentikan. Apabila Anda bisa memahami hal ini, maka Anda akan terbebas dari penderitaan. Inilah ceramah Dhamma Sayadaw pada malam hari ini, yaitu tentang Kaya Dhatu Manasikara. Sadu, sadu, sadu.